Pernah tidak kita merasa sudah mengenal suatu negara, bahkan sebelum kita pernah benar-benar datang ke sana? Tanpa sadar, kita sering membangun gambaran tertentu di dalam pikiran kita. Kita membayangkan Jepang adalah negara yang sangat amat disiplin, Eropa sebagai wilayah yang modern dan maju, serta Indonesia yang sering kali hanya diidentikan dengan Bali. Padahal, gambaran tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya. Tanpa kita sadari, cara berpikir seperti ini merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai stereotype. Halo, saya Ahmad Abian, mahasiswa Destinasi Pariwisata dengan nomor urut NIM 422251076. Kali ini saya akan membahas stereotype sebagai salah satu hambatan dalam komunikasi lintas budaya, khususnya dalam konteks pariwisata. Stereotype memiliki hubungan yang sangat erat dengan etnosentrisme, bahkan keduanya seringkali sulit dipisahkan. Stereotype dapat dipahami sebagai generalisasi mengenai sikap, keyakinan, atau opini terhadap individu yang berasal dari budaya yang berbeda. Stereotype bisa saja muncul dari fakta, pengalaman pribadi, maupun informasi yang pernah kita terima. Namun, dalam banyak kasus, stereotype berkembang menjadi konsep yang terlalu sederhana, kaku, dan tidak akurat akibat adanya overgeneralisasi. Artinya, seseorang menilai banyak individu hanya berdasarkan satu pengalaman. Seseorang menilai banyak individu hanya berdasarkan satu pengalaman terbatas atau informasi yang tidak lengkap, sehingga penilaian tersebut tidak lagi mempresentasikan kenyataan yang sesungguhnya. Perlu dipahami bahwa stereotype tidak selalu bersifat negatif. Terdapat stereotype positif maupun negatif. Contoh stereotype positif, misalnya anggapan bahwa masyarakat Jepang dan Cina dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, serta berorientasi pada prestasi. Dalam dunia pariwisata, wisatawan juga sering diasosiasikan sebagai kelompok dengan kemampuan ekonomi yang kuat. Namun di sisi lain, terdapat pula stereotype negatif, seperti anggapan bahwa wisatawan bersikap gaduh, kurang sensitif terhadap budaya lokal, atau sebaliknya masyarakat tuan rumah dianggap miskin dan mudah dieksploitasi. Menurut Franzkowski Braganza dalam Reisinger tahun 2009, stereotype antara turis dan host sering muncul dalam interaksi pariwisata dan dapat mempengaruhi cara kedua pihak saling memahami dan berinteraksi. Contoh nyata dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pelayan hotel yang melayani tamu asal Perancis yang sering mengkritik pelayanan maupun makanan yang disajikan. Dari pengalaman tersebut, pelayan kemudian membuat generalisasi bahwa semua orang Perancis bersifat cerewet dan tidak sabaran. Contoh lain di Indonesia adalah stereotype terhadap kelompok etnis tertentu, seperti anggapan bahwa orang Padang itu pelit, orang Batak itu kasar. Ketika stereotype semacam ini dipercaya, komunikasi menjadi tidak terbuka karena individu diperlakukan berdasarkan label budaya, bukan berdasarkan karakter pribadinya. Bahkan dalam sejarah global, stereotype rasial pernah menyebabkan seseorang merasa tidak aman hanya karena perbedaan warna kulit. Inilah bagaimana stereotype mampu menciptakan jarak sosial, bahkan sebelum komunikasi benar-benar dimulai. Dalam konteks pariwisata, stereotype sebenarnya dapat membantu manusia mengambil keputusan secara cepat ketika berhadapan dengan budaya baru. Namun, penyederhanaan tersebut juga berpotensi membahayakan karena dapat menghasilkan interpretasi yang keliru. Dampaknya dapat berupa miskomunikasi antara wisatawan dan masyarakat lokal, pengalaman wisata yang kurang nyaman, hingga terbentuknya citra destinasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, karakteristik suatu kelompok budaya seharusnya dipahami sebagai kecenderungan umum,
bukan sebagai kebenaran mutlak yang berlaku bagi setiap individu. Menghilangkan stereotip bukanlah hal yang mudah karena sejak lahir setiap individu telah menginternalisasi nilai budaya masing-masing, baik secara sadar maupun tidak sadar. Meskipun demikian, profesi yang berkaitan dengan pariwisata dan hospitality menuntut kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya. Dalam hal ini, pemandu wisata memiliki peran penting sebagai cultural bridge, yaitu jembatan budaya yang membantu wisatawan memahami makna, nilai, serta norma budaya lokal. Melalui pemahaman tersebut, stereotip perlahan dapat berubah menjadi pengalaman nyata yang mendorong sikap saling menghargai antar budaya. Pada akhirnya, perjalanan wisata bukan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga merupakan proses pembelajaran untuk memahami manusia lain dari sudut pandang yang lebih terbuka. Mungkin perjalanan terbesar bukanlah tentang jarak yang kita tempuh, melainkan perubahan cara kita melihat perbedaan. Ketika kita berhenti memberi label dan mulai berusaha memahami, disitulah komunikasi lintas budaya yang sesungguhnya dapat terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.